Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Farah Ramadhani, Teknik Metalurgi dan Material Angkatan 2023 dengan NPM 23061572223 akan mempresentasikan tentang tugas awal praktikum karakterisasi material 2025 yang disusun oleh saya sendiri dengan kelompok 10 dengan kakak praktikan yakni Kak Alia Maharani. Bagian pertama, AAS atau Atomic Absorption Spectroscopy. AS sendiri adalah teknik analisis yang digunakan untuk mengukur konsentrasi unsur logam dalam suatu sampel, yang mana AS sendiri bekerja dengan prinsip penyerapan cahaya oleh atom bebas di fase gas. Kenapa AS ini menjadi penting? Karena AS sendiri memiliki beberapa contoh untuk aplikasinya. Yang pertama adalah untuk analisis dari lingkungan, yang kedua untuk makanan dan juga agriculture, yang ketiga untuk pertambangan dan juga metalurgi, dan yang keempat untuk farmasi. Dan prinsip cahaya dari AAS sendiri atau prinsip kerja dari AAS adalah menggunakan penyerapan cahaya untuk menentukan konsentrasi atom logam tertentu dalam fase padat atau fase cair yang diuapkan pada FAS atau GFAS. Yang mana selanjutnya atom-atom logam dalam keadaan dasar tereksitasi oleh panjang cahaya tertentu yang mana jumlah energi diserap sebanding dengan jumlah atom pada sampel. Lalu selanjutnya, perbedaan antara sampel dan juga penyerapan cahaya ini akan diukur dan dibandingkan dengan penyerapan serangkaian larutan standar. Ada dua jenis AS. Yang pertama, Flame Atomic Absorption Spectroscopy atau FAS, yang mana digunakan untuk menentukan konsentrasi logam dalam larutan dalam rentang per juta atau per miliar ppm atau ppb. Yang mana pada FAS sendiri akan dinebulisasi oleh semprotan halus ke dalam nyala api dan suhu tinggi yang mana akan direduksi oleh atom-atomnya dalam menyerap cahaya dari katoda berongga elemen spesifik. Lalu selanjutnya yang kedua ada GFAS atau Graphite Furnace Atomic Absorption Spectroscopy, yang mana GFAS sendiri adalah metode yang akan lebih sensitif dan akan digunakan untuk mendeteksi konsentrasi logam yang sangat rendah atau di atas 1 ppb. Yang mana pada GFAS sendiri, prinsip kerjanya adalah tabung karbon yang sempit digunakan untuk mengatomisasi sampel-sampel pada nyala api dan juga akan meningkatkan sensitivitas dan juga batas deteksi karena tidak adanya kebisingan spektral dari nyala api. Selanjutnya bagian kedua ada FTIR atau Fourier Transform Infrared Spectroscopy. FTIR sendiri adalah teknik spektroskopi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis komposisi kimia suatu bahan berdasarkan interaksinya dengan sinar inframerah. Kenapa penting? Karena FTIR sendiri memiliki contoh-contoh untuk aplikasinya. Yang pertama ada forensik kriminologi, karakterisasi polimer, dan juga deteksi kontaminan atau zat berbahaya. Berikut adalah prinsip dan alur kerja dari FTIR atau alat FTIR. Yang pertama kita buka dulu untuk FTIR di software pada komputer, lalu pilih opsi measurement, lalu initial. Lalu kemudian muncul 3 icon berwarna hijau pada kanan layar dan dilanjutkan dengan beberapa tahap-tahapan pada tahap 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Berikut dapat dibaca untuk alur kerja dari FTIR. Selanjutnya bagian ketiga, UV vis atau ultraviolet visible. UV vis sendiri adalah teknik spektrofotometri yang digunakan untuk mengukur absorbansi cahaya oleh suatu zat dalam rentang panjang gelombang UV 200 sampai 400 nanometer dan visible cahaya tampak 400 hingga 800 nanometer. Dengan kata lain, untuk UVV sendiri memiliki panjang gelombang 200 hingga 800 nanometer. Kenapa UVV ini penting? Karena UVV digunakan untuk identifikasi DNA dan RNA, warna kosmetik, deteksi pencemaran lingkungan, dan juga melacak degradasi dari suatu obat. Yang mana prinsip dan alur kerja dari UVV sendiri adalah pertama, cahaya yang datang dengan gelombang panjang atau cahaya polikromatis akan terkena ke dalam suatu zat dan maka cahaya tersebut akan terserap. Lalu dalam proses penyerapannya akan dilihat apakah zat ini akan menyerap cahaya tampak dan ultraviolet. Apabila zat ini menyerap, maka akan ada perpindahan elektron di dalam spektrofotometer dari keadaan dasar ke keadaan yang tereksitasi. Lalu setelah perpindahan ini terjadi, maka proses selanjutnya adalah pengukuran konsentrasi sampel, yang mana bisa dilihat dengan adanya zat di dalam sampel yang mana sinar dari cahaya panjang gelombang ini akan berbeda. Lanjut bagian terakhir atau bagian keempat yakni STA atau simultaneous thermal analysis.
STA sendiri ada teknik analisis thermal yang menggabungkan TGA dan juga DSC dalam satu pengukuran. Yang mana dalam STA sendiri, perubahan massa sampel atau TGA dan efek kalor DSC dapat dianalisis secara bersamaan dalam satu siklus pemanasan dan juga pendinginan. Yang mana STA sendiri memiliki beberapa aplikasi, di antaranya adalah deteksi baterai lithium, stabilitas thermal degradasi polimer, dan juga perilaku fase bahan makanan. Berikut adalah prinsip dasar dari STA, yang mana STA sendiri akan menggabungkan dua teknik, yakni termografimetri atau TG dan juga kalorimeter pemindaian diferensial atau DSC, yang mana untuk mengukur perubahan massa dan juga perubahan panas dari suatu sampel secara bersamaan. Yang mana saya bagi menjadi dua. Yang pertama ada TGA. TGA sendiri adalah metode yang akan mengukur perubahan massa dalam suatu sampel seiring dengan perubahan suhu. Sedangkan DSC sendiri adalah metode untuk mengukur perubahan panas yang terkait dengan transisi suhu dalam sampel. Contohnya adalah lelehan, kristalisasi, dan juga reaksi kimia. Berikut adalah alur kerja dari STA. Yang pertama adalah sampel ditempatkan dalam crucible, lalu crucible ditempatkan pada timbangan makro internal di dalam tungku, lalu suhu diprogram untuk berubah seiring waktu, sampel dipanaskan dalam atmosfer yang terkendali, lalu perubahan berat sampel akan dicatat dan juga data diplot versus suhu, yang mana berat versus suhu atau waktu untuk membuat kurva TGA. Berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk membuat presentasi ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Nova Rehan Ramadhani, Metal 23, calon Aslab Kim 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.